Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam harmoni. Baik, kami dari kelompok 7 kelas 6A kali ini akan presentasikan materi mengenai evaluasi bahan ajar. Sebelum kami melakukan presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kadek Merita dengan NIM 2011031215. Saya Nur Skayanti dengan NIM 2011031235. Saya Ide Komong Putri Suwarmarika dengan NIM 2011031249. Dalam pengembangan bahan ajar pastinya akan ada evaluasi. Nah, apakah itu evaluasi? Saya Ide Komong Putri Suwarmarika akan mempresentasikan mengenai pengertian evaluasi bahan ajar. Evaluasi bahan ajar merupakan langkah yang digunakan untuk menilai atau mengukur bahan ajar yang akan diberikan kepada siswa, serta melihat apakah bahan ajar yang digunakan oleh guru tersebut sudah memenuhi komponen atau belum. Evaluasi bahan ajar mempunyai dua jenis, yaitu yang pertama penilaian formatif, yang kedua yaitu penilaian sumatif. Nah, pada penilaian pertama ini digunakan untuk mengevaluasi bahan ajar yang akan diterapkan pada siswa dan menyempurnakan bahan ajar yang akan disajikan tersebut. Nah, yang kedua yaitu penilaian sumatif yang digunakan untuk mengetahui efektif atau tidaknya bahan ajar serta memperbaiki kekurangan bahan ajar pada akhir pembelajaran. Mengapa sih kita perlu melakukan evaluasi bahan ajar? Apa fungsi dari evaluasi bahan ajar? Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya evaluasi bahan ajar dan fungsi evaluasi bahan ajar. Evaluasi bahan ajar sangat penting dilakukan untuk mengetahui efektif atau tidaknya suatu bahan ajar yang digunakan oleh tenaga pendidik. Dengan pelaksanaan evaluasi, pendidik dapat mengetahui apakah peserta didiknya telah menguasai bahan ajar atau belum. Jika belum, dengan hasil evaluasi pendidik dapat mengetahui penyebab peserta didik belum memahami bahan ajar tersebut, lalu menemukan solusi terbaiknya. Evaluasi bahan ajar juga penting dilakukan dikarenakan mempunyai 4 fungsi. Yang pertama yaitu untuk mengetahui kemajuan, perkembangan, serta keberhasilan peserta didik. Yang kedua yaitu untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pengajaran. Yang ketiga yaitu untuk keperluan bimbingan dan konseling atau BK. Yang keempat yaitu untuk keperluan pengembangan dan perbaikan kurikulum di sekolah. Dalam evaluasi bahan ajar tentu ada bagian-bagian yang perlu dinilai. Nah, apa saja sih komponen dalam evaluasi bahan ajar? Saya, Nur Skayanti, akan menjelaskan materi mengenai komponen evaluasi bahan ajar. Evaluasi bahan ajar merupakan suatu kegiatan untuk mengumpulkan informasi apakah bahan ajar yang digunakan guru sudah efektif atau belum. Nah, tentunya dalam evaluasi bahan ajar terdapat hal-hal yang perlu dinilai atau diamati untuk menentukan apakah bahan ajar sudah efektif atau belum. Nah, dalam pengembangan bahan ajar terdapat 6 faktor yang perlu diperhatikan guru dalam menyusun bahan ajar. Nah, yang pertama ada kecermatan isi. Faktor ini mengacu pada validitas isi atau kebenaran secara keilmuan dan keselarasan isi dengan nilai yang ada di masyarakat atau dalam suatu bangsa. Nah, yang kedua yaitu ketepatan cakupan isi. Nah, faktor ini mengacu pada sisi keluasan dan juga kedalaman isi atau materi serta keutuhan konsep sesuai dengan bidang ilmu berdasarkan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, yang ketiga yaitu penggunaan bahasa, yang mana faktor ini mencakup pemilihan ragam bahasa, pemilihan kata, penggunaan kalimat efektif, dan juga penyusunan paragraf bermakna. Faktor yang keempat yaitu perwajahan. Dalam hal ini, apakah narasi atau teks yang ada di dalam bahan ajar tidak terlalu padat? Yang kedua, menggunakan grafik dan juga gambar. Yang ketiga, sistem penomoran benar dan konsisten. Dan yang keempat yaitu jenis dan ukuran menarik perhatian siswa dalam bahan ajar. Nah, yang kelima yaitu ilustrasi. Dalam hal ini dilakukan dengan memanfaatkan tabel, diagram, grafik,
kartun, foto, dan juga lain sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu kelengkapan komponen. Nah, dalam bahan ajar harus mencakup beberapa komponen, yaitu yang pertama uraian materi, latihan soal, umpan balik, dan juga penguatan. Nah, berdasarkan keenam faktor pengembangan bahan ajar yang sudah dijelaskan tadi, kita dapat melakukan evaluasi bahan ajar pada beberapa komponen. Nah, komponen yang pertama yaitu komponen kelayakan isi, yang mencakup yang pertama, kesesuaian dengan standar kompetensi atau kompetensi dasar dalam pembelajaran. Yang kedua, kesesuaian dengan perkembangan anak atau karakteristik siswa. Yang ketiga, kesesuaian dengan kebutuhan bahan ajar. Yang keempat, kebenaran substansi materi pembelajaran. Yang kelima, manfaat untuk penambahan wawasan atau informasi pada siswa. Dan yang keenam yaitu kesesuaian dengan nilai moral atau sosial yang ada di dalam masyarakat. Komponen yang kedua yaitu komponen kebahasaan, yang mencakup yang pertama, keterbacaan. Nah, dalam hal ini apakah bahan ajar mudah dibaca atau dipahami oleh siswa. Nah, yang kedua ada kejelasan informasi. Yang ketiga, kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang keempat yaitu pemanfaatan bahasa secara efektif dan juga efisien. Komponen yang ketiga yaitu komponen penyajian, yang mencakup yang pertama, kejelasan indikator atau tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran. Yang kedua ada urutan sajian. Yang ketiga, pemberian motivasi atau daya tarik terhadap bahan ajar. Yang keempat, interaksi atau adanya stimulus dan juga respon. Dan yang kelima yaitu kelengkapan informasi pada bahan ajar. Komponen terakhir atau komponen keempat yaitu komponen kegrafikan, yang mencakup yang pertama, penggunaan font baik itu jenis maupun ukurannya. Yang kedua ada layout atau tata letak dalam bahan ajar. Yang ketiga, penggunaan ilustrasi, foto, dan juga gambar. Dan yang keempat yaitu desain tampilan bahan ajar. Nah, komponen-komponen tersebut dapat dikembangkan dalam instrumen evaluasi atau penilaian. Evaluasi bukanlah langkah akhir dalam pengembangan bahan ajar. Kita perlu melakukan analisis terhadap evaluasi yang telah dilakukan. Saya, Kadek Nerita, akan melanjutkan presentasi mengenai analisis evaluasi bahan ajar. Analisis adalah penyelidikan terhadap penyebab adanya kesenjangan dalam suatu peristiwa. Sedangkan evaluasi bahan ajar adalah suatu proses untuk memperoleh beragam reaksi dari berbagai pihak terhadap suatu bahan ajar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa analisis evaluasi bahan ajar merupakan penyelidikan terhadap penyebab adanya kesenjangan dalam seperangkat materi pada berbagai bahan ajar. Secara umum, ada 4 cara dalam mengevaluasi bahan ajar. Yang pertama yaitu telaah oleh ahli materi, yang mana pada hal ini lebih ditekankan pada validitas keilmuan serta ketepatan cakupan. Kemudian yang kedua ada uji coba satu-satu. Pada cara ini, salah seorang peserta mengkaji bahan ajar, kemudian diminta untuk memberikan komentar tentang keterbacaan, bahasa, ilustrasi, perwajahan, dan tingkat kesukaran. Kemudian yang ketiga ada uji coba kelompok kecil. Pada cara ini, satu kelompok kecil mengkaji bahan ajar, kemudian diminta untuk memberikan komentar terhadap keterbacaan, bahasa, ilustrasi, perwajahan, dan tingkat kesukaran. Dan yang keempat yaitu uji coba lapangan. Pada cara ini bertujuan untuk memperoleh informasi apakah bahan ajar dapat mencapai tujuan, serta apakah bahan ajar dianggap memadai, dan seterusnya. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, maka perbaikan yang mungkin dilakukan yaitu antara lain, yang pertama, menghilangkan bagian-bagian yang dianggap tidak perlu. Yang kedua, memperluas uraian atas suatu konsep atau topik yang dianggap masih kurang. Yang ketiga, menambah latihan atau contoh-contoh yang dianggap perlu. Yang keempat, memilah bahan ajar menjadi bagian-bagian yang lebih mudah dicerna oleh peserta didik. Yang kelima, memperbaiki kalimat, istilah, serta bahasa yang digunakan untuk meningkatkan keterbacaan. Yang keenam, menambah analogi, ilustrasi, dan contoh kasus yang dianggap lebih efektif. Dan yang terakhir, yaitu menambah penggunaan media lain yang dianggap dapat memperjelas atau membantu peserta didik.